Saya tertarik dengan kebiasaan anak-anak zaman sekarang ini. Oh, Bapak tertarik? Ya, saya tertarik. Kebiasaan buruk ya ini, bukan Oh. kebiasaan baik ya, kebiasaan buruk. Iya, iya, iya. Oke. Ya, Selamat datang Pak Alan. ya, makasih Mas Ferdi. Ya, selamat jumpa kita. Selamat sore juga Bapak. Ya, selamat sore tentunya Mas Ferdi. Ini channelnya Mas Ferdi ya? Namanya apa Mas? Channelnya Akhi Ferdinand Pak. Akhi Ferdinand. Ya. Jadi ini memang tempat kita podcastnya memang di sini. Iya, ini adalah podcast pertama kali Pak, perdana. Jadi mungkin terus terusnya channel ini kita kembangkan ya Pak. Oke. Dengan melalui dengan podcast. Yang mana tahu mungkin kalau misalkan viewersnya banyak, jadi kita akan terus Iya. mengembangkan konten ini Pak. Menarik sekali nih Mas Ferdi ya. Ada komputer banyak di sini. Iya, lokasi ini emang sangat mendukung Pak. Iya. Ya. Baik, kita sore hari ini kira-kira membahas podcast apa ini? Ya, ini menarik sekali Mas. Kita ini membahas perkembangan zaman nih Pak ya. Iya. Jadi kita membahas ini mungkin agak santai Pak ya. Santai. Karena sore ini kita agak merenggangkan otot, merenggangkan badan, merenggangkan pikiran Pak. Jadi kita jangan terlalu Pak ya. Terlalu jangan menggunakan otak sekali ya. Jadi kita bahasnya agak santai-santai saja Pak. Jadi kalau emang lucu ya ketawa Pak, jangan ditahan Pak ya. Pasti Mas Ferdi, pasti. Karena di dalam dan dalam DKI atau Dono Kasino Indo, apa katanya Pak? Tertawalah kamu sebelum tertawa itu dilarang. Jadi kalau emang lucu ketawa aja Pak. Ini kru-kru juga ya, ketawa. kru-kru ketawa aja ya. Iya. Jadi Oke. kita agak santai Pak. Jadi kira-kira bagaimana Pak yang ingin Bapak bahas mungkin ya? Fenomena sih Mas Ferdi ya. Iya. Fenomena yang sekarang yang saya tangkap ini, saya tertarik sekali membahas ini di podcast Mas Ferdi ini. Iya. Di Akhi Ferdi ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Iya, jangan lupa juga share Pak ya. Share ya. Supaya apa Pak? Supaya konten ini mungkin ya sangat kira-kira mengedukasi ke teman-teman yang lain. Gitu Pak. Jadi sekiranya mungkin ini bermanfaat, ya mungkin terima kasih mungkin ya. Karena ya kita belum menyampaikan apa-apa udah terima kasih Pak. Ya. Tepuk tangan dulu Pak ya. Ya. Bang, kru-krunya. Terima kasih juga kru yang sudah membantu Adit dan Mardiansah. Ya. Ya nanti kita kasih apa Pak gorengan Pak. Gorengan, udah makan gorengan. Udah Bang ya tadi Pak. Aduh ya. Pantas tangannya berminyak tadi Pak. Ya. Baik, oke. Lanjut Pak. Tadi topik yang menarik yang mau saya angkat di podcast yang luar biasa ini ya Mas. Iya. Saya tertarik dengan kebiasaan anak-anak zaman sekarang ini. Oh, Bapak tertarik? Ya, saya tertarik. Kebiasaan buruk ya ini, bukan kebiasaan baik ya, kebiasaan buruk. Iya. Saya sangat tertarik sekali karena kenapa mereka suka Bapak, sekali. Bapak tertarik membahas. Iya, saya tertarik membahas ini. Oh iya. Saya sering menemukan kebiasaan-kebiasaan anak-anak ini ya. Saya melakukan survei Mas. Akhirnya saya mendapatkan 3 kebiasaan yang paling menurut saya sangat tidak baik lah. Ya, 3 ya Pak ya. Zaman sekarang. Yang pertama, kebiasaan terlambat untuk tidur alias begadang. Waduh, ini begadang. Suka sekali nih anak-anak zaman sekarang. Termasuk saya juga dulu Mas. Jujurnya. Iya. Ketika zaman-zaman kuliah itu ya, suka tidur jam-jam 1. Jam-jam setengah 2 baru tidur. Mungkin gitu, ada tugas itu nggak Pak? ada tugas. Ya selain ada tugas memang ada saya suka juga game dulu memang. Iya. Cuman efek yang saya rasakan kalau kita itu tidur larut itu pagi-paginya itu berat dada ini kayak kayak ada yang menjadi beban itu ya. Ada sesak ya. Iya. Kalau saya pribadi ya, Betul itu Pak. efek dari begadang itu sendiri memang luar biasa ke badan saya ini. Nah, tertarik saya mengenai begadang ini yang sering dilakukan anak-anak zaman sekarang ini, yang menyebabkan mereka akhirnya mengalami atau
berpenyakit namanya penyakit kurang tidur mas. Apa? Iya, Susah tidur, sorry. Susah tidur. Kadang tidurnya larut, akhirnya dia begadang. Ya. Mungkin faktornya juga sekarang anak-anak ini sekarang sudah melihat mungkin orang tuanya dulu bagaimana ya kan Pak. Tahu dia bahwasanya kopi ini tuh bisa buat penawar ngantuk. Nah, ini salah satu. Itu mereka sangat antusias kepada mungkin sekarang ini kopi itu sekarang udah bentuk gelas itu Pak, yang sudah dijual di warung-warung. Jadi dengan 1.000 tadi mereka bisa berbuat untuk begadang tadi. Ini bagi anak-anak yang memang hobi begadang ya Mas Ferdi. Memang menyiapkan betul pelurunya ya, kopi, rokok. Iya, betul Pak. Ini yang sangat berbahaya. Ini tingkat lanjutnya lagi nih dari begadang ini Mas. Udah jadi hobi malah, bukan hanya sekedar kebiasaan. Udah jadi kesukaan malah. Ini yang saya perhatikan sekali. Tadi saya menyinggung mengenai penyakit yang menyebabkan seseorang itu susah untuk tidur. Ya. Namanya insomnia. Insomnia ya. Nah, ini salah satu efek lanjutannya dari yang namanya begadang tadi. Ya. Keseringan begadang akhirnya Insomnia. susah tidur kita. Ini sangat banyak sekali saya temukan di anak-anak sekolah zaman sekarang. Sebenarnya susah tidur itu mungkin karena dia masih ada game yang ingin diselesaikan, atau emang karena susah tidur karena ya hanya men-scroll media sosial gitu aja Pak mungkin. Ya efek dari begadang tadi Mas. Iya, Itu efek seperti yang saya bilang tadi, memang efek lanjutannya dari begadang. Karena sudah biasa, udah jadi habit tidur larut. Ya. Akhirnya untuk tidur itu jadi susah gitu loh. Aduh, biasa ini Pak. Ya kalau saya bilang komplikasinya lah, komplikasi dari begadang itu ya jadi insomnia gitu loh. Efeknya ya Pak ya. Efek lanjutannya, efek yang lebih beratnya dari begadang. Nah ini yang sering saya temukan ini ya, akhirnya banyak anak-anak ini memakai insomnia ini menjadi alasan dia untuk tidak masuk sekolah. Iya. Nah ini yang sering sekali saya temukan. Akhirnya apa alasannya? Ketiduran karena terlambat tidur. Tidurnya jam 4 Pak, jam 5 baru tidur Pak. Jam 6 baru tidur Pak. Waduh, itu kan sudah berbahaya sekali Mas. Iya. Itu dia insomnia. Ya tadi begadang ya. Begadang akhirnya insomnia. Nah, itu satu. Yang kedua Mas. Nah, ini berkaitan dengan begadang tadi. Main game. Wih, biasa nih Pak, main game. Game ini sekarang sudah biasa kayak di kalangan remaja ini Pak. Anak-anak SD pun sudah biasa ya Pak main game. Cuman mereka cara menggunakan itu Pak, pemanfaatan bagaimana. Nah, boleh Bapak lanjutkan lagi Pak? Ini saya sebut sering saya tekankan kepada anak-anak gitu kepada generasi sekarang itu. Jangan sampai game itu justru yang mempermainkan kalian. Harusnya kan kita mempermainkan game kan. Game itu kita gunakan untuk menghibur ya. Malah kebalikannya. Malah kebalik ya. Akhirnya game yang merusak dia. Game yang mengatur kita gitu loh. Iya. Waktunya habis karena yang game tadi. Iya, game mengatur kapan kita makan. Game itu mengatur kapan kita tidur. Akhirnya jadi seperti itu gitu. Game selesai, makan dia. Game belum selesai, nggak makan dia Pak. Iya, benar sekali Mas. Ini yang sering saya temukan seperti itu. Memang efek game ini memang sangat luar biasa. Belum lagi zaman sekarang ada yang namanya chip, judi online dan lain-lain Mas. Waduh, biasa. Sangat remaja ini kan selalu upgrade ya Pak ya. Iya. Upgrade. Oh ini game baru. Oh ini gamenya ternyata menghasilkan uang. Iya. Oh ini gamenya ternyata bisa membuahkan hasil dan uang mendapatkan uang dan juga tidak merugikan orang tua mungkin ya. Jadi mungkin kan mereka uang jajan dapat orang tua dari orang tua, sehingga mereka tahu bahwasannya game itu membuahkan hasil, mendapatkan uang. Akhirnya apa? Mereka terlalu terfokus ke itu biar mereka tidak mau minta uang jajan kepada orang tuanya begitu. Menarik ini mengenai Pak. Game judi online ini ya Mas ya, yang sekarang ini saya temukan banyak sekali tindak kejahatan karena judi online. Iya. Kemarin tetangga saya dicuri kursinya bangku di depan rumahnya. Loh, kok dicuri bangkunya Pak? Nah itu dia karena efek chip tadi, beli chip, jadi bangkunya dijual Pak? Bangkunya itu dijual. Dijual dong Pak. Ya, mungkin digantikan chip. Pergi dia ke counter, Pak
mau ganti kursi sama chip. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa dong. Iya. Dijual dulu mas. Iya. Dijual dulu jadi uang baru beli chip. Iya. Nah, ini. Tetangga saya baru mengalaminya. Dicuri kursi dan bangkunya dari depan rumah. Belum lagi potnya, ada lagi tuh. Pot bunga dicuri. Terus pijakan parit besi juga dicuri coba. Pagar pun dicuri. Waduh, sampai hal-hal yang lebih parah lagi, mobil dicuri, motor dicuri ya. Marak sekali nih. Akhir-akhir ini saya sangat miris sekali nih Mas Ferdi. Iya. Akhir-akhir ini Pekanbaru seperti kurang apa ya? Kurang friendly untuk kita nih kayaknya. Jangan-jangan ini. Jangan sampai seperti itu karena game tadi, game online, judi terutama judi ya. Iya. Judi, chip, poker dan lain-lain sebagainya. Itu yang sangat merugikan. Jangan sampai kita udah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain lagi, Mas. Betul itu, Pak. Itu efek yang kedua yang saya tangkap nih, fenomena yang terjadi zaman ini, Mas ya. Itu yang kedua mengenai game tadi ya. Yang ketiga ini, nah ini yang menyangkut kesehatan ini, Mas. Iya. Semuanya ini memang menyangkut kesehatan, tapi yang poin ketiga ini yang sangat berhubungan langsung dengan kesehatan, yaitu jarang makan. Pola makan tadi ya. Pola makan. Pola makan tidak diatur. Mungkin karena berkaitan lagi, Mas. Ini 3 poin ini sangat berkaitan sebenarnya. Begadang, game, dan jarang makan ini di poin ketiga. Jarang makan ini sering sekali saya temukan anak-anak, anak sekolah terutama, lagi-lagi mengambil alasan untuk tidak masuk sekolah itu karena begadang tadi. Tadi begadang, Mas. Di poin ketiga apa? Apa itu? Jarang makan kan? Jarang makan. Akhirnya sakit. Nah, alibi yang sering saya temukan anak-anak memakai alasan mah atau asam lambung atau sakit perut untuk dijadikan alasan tidak masuk sekolah. Ternyata di balik itu rupanya dia sering begadang. Nah, sering begadang, sering main game dan lupa akhirnya tidak makan. Bahkan pernah saya tanya satu anak itu, bahkan pernah nggak makan 1 hari coba. Waduh, luar biasa Pak. Laki-laki itu Pak. Laki-laki, nggak makan 1 hari Mas coba. Laki-laki ini kalau efek besar nggak makan itu sangat luar biasa Pak. Nah ini memang, aduh, saya nggak bisa ngebayangkan nggak makan 1 hari itu gimana rasanya perut ini ya. Karena perut ini kan ngunyah terus ya, peristaltik namanya itu. Kalau nggak salah saya benar ya. Gerakan gerakan perut yang mengunyah itu gerakan peristaltik yang memang terus menerus gitu loh. Lambung itu kan memang terus menerus begini gitu loh. Kalau nggak ada isinya, ya apa yang mau dikunyah perut gitu kan. Akhirnya dia sendiri mengunyah perut itu sendiri gitu. Lambung itu yang dikunyah. Lambungnya. Akhirnya menusuk tadi itu Pak. Ya, makin tipis akhirnya jadi mah akut, asam lambung akut dan lain sebagainya. Betul Pak. Ini poin ketiga yang sering saya temui ya, memang jarang makan Mas. Kalau dari saya sendiri memang ya, memang saya harus mewajibkan makan itu 3 kali sehari Mas. Pagi Pak. Pagi. Sangat perlu itu pagi. Pagi kita beraktivitas pagi. Iya. Tentu kita butuh energi dong. Iya. Dari malam kita tidur itu dari jam 12 sampai itu jam 6 kita nggak makan tuh Pak. Benar. Nggak mungkin kita tidur sampai makan Pak. Ya. Luar biasa itu Pak. Kembung perut kita kan? Nggak mungkin. Jadi bangun dari yang 6 jam, kita harus makan. Makan pagi, ingat. Iya. Banyak juga ini saya temukan. Kalau saya tanya kenapa nggak makan pagi, alasannya nggak selera Mas Ferdi. Nggak selera Bang, nggak selera Pak. Nah, tidak selamanya makan itu makan nasi ya sebenarnya. Kita bisa menggantinya dengan roti atau makanan-makanan ringan yang lainnya. Yang penting pagi hari itu kita mengisi perut kita. Iya. Selera nggak selera tetap makan Pak. Iya. Apa yang ada, minum susu, nah itu boleh. Susu. Air putih, teh. Pokoknya perut itu terisi Pak. Ya. Roti, biskuit dan sebagainya, gorengan ringan. Iya. Lontong ya Pak ya. Lontong mungkin. Pecel. Iya, di Alam Mayang tuh enak ya Pak. Waduh itu favorit saya tuh. Wih, besok kita ke sana Pak ya. Besok kita ke sana. Iya, sip. Iya, kru. Ya kru ya. Iya. Kita ke Alam Mayang ya. Kita ke Alam Mayang ya. Bukan jalan-jalan kita ya. Kita makan lontong di sana. Siapa. Karena kalian udah besar, ngapain jalan-jalan Pak ya?
Kita jalan-jalan ke Padang besok ya. Iya, iya, iya. Oh iyalah, pakai NMAX ya kan? Itu tadi Mas ya, makan Iya, pagi. makan pagi. Perlu sekali karena kita melakukan aktivitas pagi, Ah. apalagi anak sekolah kan belajar ya. Ya, biar fokus belajarnya Pak. Ya. Ah. Gimana kita fokus belajar sementara perut kita kosong. Iya iya. Fokus kita bukan ke pelajaran, malah ke perut kita yang kosong itu. Itu sering saya tekankan seperti itu. Kita pun kasihan lah ya Pak ya. Ya. Kok lemas nak? Nah, efeknya ya kelihatan dan secara fisik Kita pertanyaan besar gitu Pak. ya, lemas, Iya. pucat, ngantuk dan lain sebagainya. Kenapa gitu kan? Apa nak gitu ya? Ini selalu saya tekankan, makan pagi, apapun itu makan pagi, makan Iya. aja. Makan pagi Mas, yang satu ya, Ah. ada 3 ya, lalu makan siang, Siang di wajib ini, Amperayu. amperayu ya? Iya. Oh, ya. Suka amperayu ya? Tahu-tahu ya? Sering beli ya, amperayu ya? Amperayu ya. Udah langganan kita Mas. Oh, langganan ya? Ya ya. Makan siang tadi ya, penting juga, Penting. penting sekali makan siang. Karena pasti kosong perutnya. Iya. Aduh. Itu sudah di tengah hari soalnya. Pagi kita udah berpikir itu Pak. Ya, Siang itu pasti bunyi-bunyi perut Pak. ya, ya. Nah, Memang faktor tengah hari tadi ya memang harus kita isi ulang lagi tenaganya. Ada lagi yang sambil tidur Mas. Apa Habis tuh? makan langsung tidur. waduh, Wah. bisa juga sebenarnya. Nah, mengenai tidur ini gimana Mas? Iya, tidur siang mungkin ya. Tidur siang. Ya, istirahat mungkin. Tapi sebaiknya mungkin nggak usah habis makan tidur itu. Oke. Iya Pak. Oh, iya. Sebaik Ah, jangan tidur sesudah habis makan. Makan. Berbahaya. Tapi kalau misalnya siang itu biasa habis makan tuh ngantuk itu. Ngantuk ya? Ah. Ya pasti ngantuk sih. Ya tidur aja nggak apa-apa sih. Ya. Saya pernah baca artikel di siang hari itu Baik untuk kesehatan. bagus untuk tidur siang ya, Iya, bagus iya. untuk kesehatan. Tapi nggak lama ya Mas ya? Lama sampai jam 3 itu mungkin. Waduh itu Jam 3. Oh, belum ya? kelebihan, over dong itu Mas. Iya. Hanya beberapa menit, 5 menit saja sudah merecharge lagi, Iya, ngecas tadi ya. mengecas lagi energi kita itu. Cuma 5 menit tidur Iya. di bangku ini saja tidur. Nggak ngantuk ya kalau gini kan? Nah itu tips lagi tuh. Iya, iya, iya. Kedua tadi makan siang ya. Lalu yang ketiga pasti makan malam. Makan malam, Penting sekali kan. Untuk cowok mungkin perlulah makan malam ya. Ya pasti Mas. Kalau cewek ini mungkin dia diet lah Mas ya, diet. Nah ini salah satu kesalahan Mas. Iya, iya. Diet ini mindset orang itu, diet itu selalu didefinisikan sebagai tidak makan. Ini suatu keanehan menurut saya karena tidak selamanya diet itu tidak makan. Iya, iya. Bisa saja kita tetap makan, cuman porsinya kita bagi. Contohnya, kalau saya bilang tadi 3 kali sehari makan, Iya. kalau orang diet itu bisa aja 5 kali sehari makan. Kenapa Mas? Karena makan siang itu kita dikurangi porsinya untuk makan ke 3 kalinya. Misalnya jam 3 makan lagi, Iya. nah dengan porsinya sedikit. Jam maghrib makan lagi misalnya, dan malam makan lagi dengan porsi yang sedikit. Itu juga termasuk diet loh, jangan salah loh. Jadi makan dikit-dikit lah ya. Ya makan dikit, tapi 5 kali sehari makannya. Tapi tetap ngunyah, tetap masuk. Ya, Iya. ini kesalahan yang sering saya temukan bahwa diet selalu diidentifikasikan sebagai tidak makan. Salah sekali. Bahkan yang pernah booming diet itu OCD ya. Apa tuh? OCD ya. Apa itu? Dari Deddy Corbuzier itu. Oh iya, iya, iya. OCD itu kan bukan melarang untuk makan, hanya mengatur jam makan saja. Misalnya kita makan selama 6 jam. Iya. Nah, 6 jam lagi puasa kan begitu. Kan tidak berarti tidak makan, tetap makan, Iya. cuman diatur. Kalau sekarang ini kan kita lihat sebenarnya yang nambah lemak gitu Mas. Ya, Cemilan. cemilan ya. Cemilan itu sangat kuat untuk menambah lemak tadi. Nah, ya. Lemak nabati, lemak apa mungkin ya? Karena kan cewek ini kebanyakan identiknya sukanya ngemil. Ya. Nah, sebenarnya itu yang menambah lemak. Dan juga mereka biasanya kalau udah ngemil makan kayak gitu doang, itu udah kenyang mereka. Ya. Nah, ini nambah lagi nih Mas kebiasaan buruk nih sebenarnya. Iya. Jarang beraktivitas fisik. Iya, Nah, ini juga
tambah lagi nih saya nih poin keempat nih harusnya nih jadi 3 poin aja kita bahas. oh 3 poin ya 3 poin aja dulu. 3 poin ya oke. Kita meminimalisir waktu. Kru berapa? Berapa menitnya di situ? 20 Ah, 20 sudah 20 cukup. ya? Oke. Bokeh. Bokeh. Tetap nggak apa-apa. Terus aja nggak apa-apa. Oke. Mantap pembahasan kita sore ini, Pak. Ya, menarik sekali Mas. Menarik Saya sekali, nggak ya. sabar untuk podcast selanjutnya nih. Iya. Bahasan apa nih besok nih? Pokoknya kita membahas tentang edukasi. Edukasi ya. Baik, sekian pembahasan kita ya. Menarik sekali ya Mas Menarik ya. sekali. Semoga ya konten kita, podcast kita ini tidak membosankan, Mas ya. Ya. Ya, kalau misalkan sangat mengedukasi, terima kasih. Ya, Ya. kami pembahasan kami ya tidak terlalu luas lah. Ya, Dan saya tidak terlalu luas, Mas. Ya. Saya mohon maaf ini kan. Kalau misalkan ada yang kurang berkesan mungkin ya. Tapi seandainya podcast ini akan terus berlanjut dan kita semangat selalu membuat konten, tentunya apa? Dari penonton semua agar mensupport channel Ya, ini. dengan cara Tekan tombol tekan tombol like, komen, dan subscribe. tekan subscribe. Tombol merah tuh. Ya Mas ya? Iya. Kalau misalkan mau nge-share boleh juga, Pak. Oh, kenapa tidak boleh Mas? Iya. Oke.